Ini bukan perompak, ini negara. Sebuah kapal dihentikan di laut internasional dan langsung disita. Masalahnya, itu bukan senjata, itu bahan medis untuk menyelamatkan nyawa. Kalau ini bisa terjadi hari ini, siapa yang berikutnya? Banyak orang mengira ini cuma soal minyak, soal sanksi, soal konflik lama yang tidak pernah selesai. Tapi yang terjadi sekarang sudah berbeda. Karena yang disita bukan cuma tanker, bukan cuma barel minyak, tapi juga kapal yang membawa bahan medis penting. Dan di titik ini, pertanyaannya berubah. Ini masih tekanan politik? Atau sudah menyentuh nyawa manusia? Amerika Serikat melakukan operasi di laut internasional. Kapal-kapal Iran dicegat, dihentikan, disita, bukan di wilayah perang, bukan di perairan mereka sendiri, tapi di laut lepas, tempat yang selama ini dianggap bebas dan netral. Alasannya, penegakan sanksi. Terdengar legal, terdengar resmi, tapi lihat lebih dekat. Salah satu kapal yang disita bernama Tosca. Isinya bukan senjata. 8 kontainer bahan baku untuk filter dialisis. Kalau kamu tidak familiar, bayangkan ini. Alat dialisis itu seperti ginjal buatan untuk pasien gagal ginjal. Tanpa alat itu, racun di tubuh tidak bisa dibersihkan. Dan tanpa bahan baku itu, rumah sakit tidak bisa memproduksi alatnya. Artinya sederhana, pasien tidak punya pilihan. Ini bukan lagi soal ekonomi. Ini langsung menyentuh kehidupan. Disinilah konflik ini berubah level. Dari yang awalnya terlihat seperti perang energi, menjadi sesuatu yang mulai terasa di ruang ICU. Dan itu membuat semuanya jadi jauh lebih serius. Lebih dari itu, ini bukan satu kejadian. Setidaknya 38 kapal dilaporkan dipaksa mengubah haluan. Sebagian dicegat, sebagian mundur. Bayangkan kamu kapten kapal. Kamu sedang berlayar di laut internasional. Tiba-tiba, ada kekuatan militer menghentikanmu dan bilang kamu tidak boleh lanjut. Apa yang bisa kamu lakukan? Hampir tidak ada. Dan disitulah masalah besarnya. Ini bukan lagi soal satu kapal. Ini pola. Ini sistem kontrol yang mulai terbentuk di laut. Tanpa pengumuman, tanpa deklarasi. Tapi efeknya nyata. Jalur perdagangan terganggu. Negara lain mulai takut. Transaksi mulai berhenti. Kalau disederhanakan, ini sebenarnya satu hal, blokade. Bedanya, tidak pernah disebut sebagai blokade. Dan justru itu yang membuatnya berbahaya. Karena berjalan di wilayah abu-abu. Tidak jelas untuk dilawan, tapi cukup kuat untuk melumpuhkan. Iran melihat ini sebagai pembajakan. Bukan dalam arti klasik dengan kapal kayu dan bendera hitam, tapi versi modern, dengan kapal perang dan legitimasi negara. Di sisi lain, Amerika melihat ini sebagai penegakan hukum, dan konflik sebenarnya terjadi di sini. Bukan cuma di laut, tapi di cara melihat realitas. Siapa yang benar? Jawabannya tidak sesederhana itu. Karena dalam dunia internasional, hukum seringkali mengikuti kekuatan. Dan ketika kekuatan mulai menentukan aturan itu sendiri mulai berubah. Sementara itu, Iran tidak diam. Mereka mulai bermain di titik paling sensitif di dunia, Selat Hormuz. Jalur sempit ini mengalirkan sebagian besar minyak global. Kalau jalur ini terganggu, dampaknya tidak hanya ke satu negara, tapi ke seluruh dunia. Harga minyak bisa melonjak, distribusi terganggu, ekonomi global ikut goyang. Dan Iran tahu itu. Itulah kenapa mereka mulai membatasi pergerakan di sana. Ini bukan langkah kecil. Ini pesan. Kalau tekanan terus datang, balasannya tidak akan terbatas. Dan di titik ini, risikonya mulai membesar. Karena konflik ini tidak lagi terbatas pada dua negara, tapi mulai menyentuh sistem global. Yang lebih mengkhawatirkan, jalur diplomasi justru melemah. Pertemuan dibatalkan. Negosiasi tidak jalan. Dan ketika diplomasi berhenti, konflik tidak ikut berhenti. Dia hanya berubah bentuk, dari pembicaraan menjadi tindakan langsung.
Iran tampaknya sadar akan hal ini. Mereka mulai bergerak cepat, menghubungi banyak negara, Qatar, Oman, Arab Saudi, Turki, Mesir, bahkan Rusia. Ini bukan sekadar mencari teman, ini upaya membangun perlindungan, semacam pagar geopolitik. Karena semakin besar tekanan, semakin penting untuk tidak sendirian. Dan disinilah situasinya mulai berubah jadi lebih besar. Rusia mulai menunjukkan dukungan. Mungkin terlihat biasa, tapi dalam geopolitik itu sinyal besar. Artinya, konflik ini mulai menarik pemain besar. Dan ketika itu terjadi, konflik kecil hampir tidak pernah tetap kecil. Perlahan, dunia mulai bergerak ke arah yang familiar. Bukan secara resmi, tapi terasa kelompok, aliansi, polarisasi, dan sejarah menunjukkan arah seperti ini jarang berakhir tenang. Ada satu hal lagi yang sering tidak terlihat, dampak ke dalam negeri Amerika sendiri. Setiap gangguan pada pasokan energi global akan berdampak ke harga bahan bakar. Dan harga bahan bakar selalu sensitif secara politik. Artinya, keputusan di laut bisa berpengaruh ke kondisi dalam negeri. Tekanan dari luar bertemu tekanan dari dalam. Dan kombinasi itu sering menghasilkan kebijakan yang lebih keras, lebih agresif, lebih sulit untuk dihentikan. Lalu kita sampai pada pertanyaan paling penting. Apa arti semua ini? Jika praktik seperti ini terus berlanjut, penyitaan kapal di laut lepas, penerapan aturan sepihak, kontrol jalur perdagangan global, maka dunia sedang berubah. Pelan-pelan, tapi pasti. Menuju sistem di mana hukum bukan lagi batas, tapi alat dan laut internasional bukan lagi ruang bebas, tapi arena kekuatan. Kalau itu terjadi, tidak ada negara yang benar-benar aman. Karena hari ini Iran, besok bisa siapa saja. Dan ketika standar mulai bergeser, yang tersisa hanya satu hal, siapa yang cukup kuat untuk bertahan. Pada akhirnya, ini bukan soal satu kapal, bukan soal satu konflik. Ini tentang arah dunia, tentang apakah aturan masih berlaku atau sudah mulai digantikan oleh kekuatan. Dan kalau jawabannya adalah yang kedua, maka konflik berikutnya tidak akan dimulai dengan perang, tidak dengan pidato, tapi dengan satu keputusan diam-diam di tengah laut yang dampaknya bisa terasa sampai ke rumah sakit dan ke kehidupan orang-orang yang tidak pernah ikut perang. Dan mungkin inilah bagian paling berbahaya dari semuanya. Bukan karena kapal disita, bukan karena minyak dihentikan, tapi karena dunia mulai terbiasa melihat kekuatan menggantikan aturan, terbiasa melihat laut internasional tidak lagi netral. Dan sekarang, mulai terbiasa melihat kebijakan global menyentuh nyawa manusia secara langsung. Kalau ini terus dibiarkan, maka garis batas itu akan hilang sepenuhnya. Dan saat hari itu tiba, konflik tidak lagi punya batas, tidak lagi punya aturan, dan tidak lagi bisa diprediksi. Pertanyaannya sekarang sederhana. Apakah ini masih bisa dihentikan? Atau kita sedang menyaksikan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar?